Perkenalkan, nama saya Reginaldus Efrisalatu. Jadi, saya akan mempresentasikan yang berkaitan kajian dan tinjauan sosiologis masyarakat desa, maritim, dan agraris, serta masyarakat kota dan prospek perkembangannya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan penghubung antar berbagai individu. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu dengan yang lainnya. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Melihat dari berbagai aspek kehidupan yang terjadi di masyarakat pada saat ini, masih terjadi beberapa fenomena pergeseran nilai, norma, serta adat istiadat kaitannya dengan pemahaman tentang masyarakat desa dan kota. Hal tersebut dapat ditinjau ilmu sosiologi, di mana yang menjadi objek masyarakat yang dilihat dari hubungan antar manusia dan proses yang ditimbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern biasanya dibedakan antara masyarakat perkotaan atau urban community dan pedesaan atau rural community. Kedua bagian ini mempunyai struktural dan budaya yang berbeda. Masyarakat perkotaan bersifat individualis yang jarang sangat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Bahkan ada yang tidak mengenal nama dari tetangganya. Tetapi masyarakat desa itu hidupnya sangatlah mempunyai kata solidaritas. Artinya di dalam desa itu sebenarnya hidupnya sangat tentram dan saling berkomunikasi antar suatu kelompok itu sendiri di dalam desa itu. Nah, persaingan sangat ketat ketika melihat orang menggunakan teknologi. Itu di perkotaan. Bagaimana caranya bisa memperoleh apa yang dimiliki, bahkan melebihinya. Edi M. Setiadi menjelaskan ciri-ciri masyarakat perkotaan. Pertama, kehidupan keagamaan berkurang. Apabila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa, kedua orang kota pada umumnya pada mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain, atau biasa disebut sebagai hidup perseorangan atau individualis. Ketiga, pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas nyata. Keempat, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. Kelima, interaksi yang terjadi lebih banyak terjadi berdasarkan faktor kepentingan pada faktor pribadi. Keenam, pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan individual. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kajian dan tinjauan sosiologis masyarakat desa agraris dan maritim. 2. Bagaimana kajian dan tinjauan sosiologis masyarakat kota agraris dan maritim. 3. Bagaimana perkembangan prospek masyarakat kota. C. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui kajian dan tinjauan sosiologis masyarakat desa agraris. 2. Untuk mengetahui kajian dan tinjauan sosiologis masyarakat kota maritim. 3. Untuk mengetahui prospek perkembangan masyarakat kota. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Sosiologis masyarakat desa, agraris, dan maritim. Masyarakat adalah struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. Menurut Egon Ebergel,
menjelaskan bahwa desa selalu dikaitkan dengan pertanian dan desa sebagai pemukiman para petani. Sekalipun demikian, faktor pertanian bukanlah satu-satunya ciri yang harus melekat pada setiap desa. Menurut Y.W. Bartaya Winangun, pertanian adalah hal yang substansial dalam pembangunan, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, penyediaan bahan mentah untuk industri, penyediaan lapangan kerja, dan penyumbangan devisa negara. Menurut Moser, pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dia merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, di mana kegiatan produksi merupakan bisnis sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya. Menurut Indianto Muin, pertanian adalah kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia. Sebagai lebih dari 80% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Yang ke-B, sosiologis masyarakat kota, agraris, dan maritim. Masyarakat maritim yang terdiri dari dua buah kata yang memiliki makna tersendiri. Maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan, perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga. Sedangkan masyarakat adalah kumpulan manusia yang secara relatif mandiri. Cukup lama hidup bersama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut. Itu menurut Horton et al. 1991. Menurut Widodo, nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung pada kegiatan menangkap ikan. Menurut Ensiklopedia Indonesia 1990 dalam Mulyadi 2005.2.171 yang dikatakan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung seperti penebar dan pemakai jaring, maupun secara tidak langsung seperti jurumudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal, penangkap ikan, sebagai mata pencaharian. Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang atau masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkap ikan. Nelayan atau standar statistik perikanan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air. Nelayan atau FAO/TGRF adalah orang yang turut mengambil bagian dalam penangkapan ikan dari suatu kapal penangkap ikan dari anjungan atau alat menetap atau alat apung lainnya atau dari pantai. Menurut Charles 2001 atau dalam Widodo 2006.229 membagi kelompok nelayan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama nelayan subsisten atau subsistensi fisher, yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 2. Nelayan asli, yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan
aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sering kecil. 2. Nelayan rekreasi, yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga. Keempat, nelayan komersial, yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Yang berikut, masyarakat perkotaan sering disebut urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Oke, sebelum saya melanjutkan di perkotaan, tadi saya ralat sebenarnya bukan masyarakat kota maritim, tetapi masyarakat desa maritim. Saya lanjut. Menurut Wirth, kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialisnya. Max Weber, kota menurutnya, apabila penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Menurut Vic Sunderson, kota ialah tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Dari beberapa pendapat secara umum dapat dikatakan mempunyai ciri-ciri mendasar yang sama. Pengertian kota dapat dikenakan pada daerah dan lingkungan komunitas tertentu dengan tingkatan dalam struktur pemerintah. Bab 3. Pembahasan. A. Sosiologis masyarakat pedesaan. Secara umum, masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan nelayan. 1. Pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya tidak dapat dipisahkan dari pedesaan. 2. Perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman yang tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Ketiga, perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. B. Sosiologis masyarakat kota. Dilihat dari segi fisik, kota didefinisikan sebagai suatu pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang berjarak relatif padat dan yang mempunyai sarana-sarana dan prasarana-prasarana serta fasilitas-fasilitas yang relatif memadai guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduknya. Rumusan ini terlepas dari besarnya jumlah penduduk, tetapi lebih dilihat dari sisi fisiknya, yaitu gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang letak berdekatan dan memiliki sarana dan prasarana umum seperti jalan, air, dan penerangan, sarana ibadah, pemerintah, rekreasi dan olahraga, ekonomi, komunikasi, serta lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan bersama penduduknya. Yang berikut, prospek perkembangan. A. Masyarakat desa.
Berkaitan perubahan serta pembentukan status desa, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat. Yang pertama, jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentuk desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih. Atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dan dapat dihapus atau digabung. Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Luas wilayah. 2. Jumlah penduduk. 3. Prasarana dan sarana pemerintah. 4. Potensi ekonomi. Dan 5. Kondisi wilayah budaya, kondisi sosial budaya masyarakat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Adapun tujuan pembentukan desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. 2. Luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. 3. Letaknya memiliki jaringan penghubung antar komunikasi antar dusun. 4. Tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintah desa. 5. Adanya kerukunan hidup, beragama, dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. 6. Tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. Yang ke-B, masyarakat kota. Syarat prospek perkembangan masyarakat kota. Setiap kota mengalami sejarah pertumbuhan dan perkembangan sehingga menjadi kota besar. Proses pembentukan kota tidak lepas dari segala aktivitas manusia. Banyak kota di dunia berawal dari desa. Desa adalah pemukiman yang penghuninya terikat dalam kehidupan dan bergantung pada wilayah dikelilingnya. Dalam perjalanan waktu, karena keadaan topografis dan lokasinya, desa berkembang menjadi kota. Kemudian sejarah terbentuknya sebuah kota yang berada di suatu negara biasanya bervariasi, tetapi memiliki inti yang sama. Terbentuknya kota juga bisa dikatakan sebagai awal sebuah tempat pertemuan antar penduduk desa dengan penduduk di sekitar desa itu, baik untuk transaksi, keperluan hidup, tempat pengumpulan barang, atau tukar-menukar barang. Lama-kelamaan, ada yang bermukim di sekitar tempat itu, dan kemudian pemukiman itu menjadi semakin besar, berdasarkan pula penduduk dari daerah sekitar ke tempat itu serta daerah lainnya. Kemudian, membentuk sebuah kota dan bahkan menjadi kota besar. Kemajuan kota dapat dilihat dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu menguasai sumber daya alam untuk kemanfaatan manusia. Oleh karena itu, hampir setiap kota selalu mencirikan tingginya tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kawasan kota tersebut sudah beralih, yaitu bukan bermata pencaharian yang berkaitan langsung dengan alam, melainkan bermata pencaharian
yang berhubungan dengan bidang pemerintahan, industri, dan jasa. Baik dilihat dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kota terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama, fase teknik, yang bertumpukan pada eksploitasi sumber daya tenaga air dan angin oleh manusia, atau kincir-kincir yang digerakkan oleh tenaga air dan angin. 2. Fase paleoteknik, yaitu tahap pengembangan uap sebagai sumber tenaga dengan batu bara sebagai bahan bakarnya. Dan 3. Fase neoteknik, di mana sumber tenaganya adalah listrik dan bahan bakarnya adalah bensin. Saat ini dikembangkan tenaga matahari dan nuklir. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain. Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur, di mana sebagian besar interaksi adalah suatu individu aspek kehidupannya yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Masih terjadi beberapa fenomena pergeseran nilai, norma, serta adat istiadat. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang mungkin saya bisa presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Sekali lagi, sekian dan terima kasih.